Mengejutkan, Habib Rizik Syihab perlihatkan hasil swab tes. Tapi, Polda Jabar menaikkan status kerumunan Habib Rizik Syihab dan siap memanggilnya. Habib Rizik Syihab muncul di diskusi kami. Habib Rizik sapa hangat Gatot dan Din Syamsuddin. Soal kondisi Rizik Syihab, Direktur Utama Rumah Sakit UMI, tunjukkan hasilnya. Rizik Syihab dirawat di Rumah Sakit UMI Bogor, Jawa Barat. Direktur Utama Rumah Sakit UMI Bogor, Dr. Andi Tata, membenarkan kabar tersebut. Ia mengatakan Habib Rizik datang untuk melakukan general check-up. Menurut Andi, Rizik sebelumnya adalah pasien di rumah sakit tersebut. Dia mengatakan setelah melakukan pemeriksaan oleh tim dokter, kondisi Rizik disebut hanya mengalami kecapean karena aktivitasnya setelah pulang dari Arab pada 10 November 2020 lalu. Dari hasil screening tim dokter rumah sakit, beliau dalam keadaan sehat walafiat, kata dia. Imam besar FPI itu telah menjalani serangkaian pemeriksaan. Menurut Andi, berdasarkan hasil ronsen dan hasil laboratorium, kondisi Habib Rizik Syihab tidak mengarah COVID-19. Kini, kata dia, kondisi Rizik sehat. Kemarin, ke rumah sakit UMI, masuk IGD, memang karena capek dengan aktivitas beliau. Untuk tim-tim dokter memutuskan dirawat di rumah sakit agar bisa beristirahat, kata dia. Menurut Andi, saat ini Habib Rizik Syihab dirawat di ruang Presiden Sud, Rumah Sakit UMI. Ia mengatakan tim dokter menganjurkan agar Rizik tidak melakukan banyak aktivitas. Untuk sementara, karena kondisi COVID-19 harus mengikuti protokol kesehatan, sehingga dia tidak boleh menerima tamu atau dibesuk, kata Direktur Rumah Sakit UMI. Menurut Andi, Rizik Syihab saat ini ditemani istrinya. Dokter melarang adanya kunjungan terhadap Rizik Syihab. Bahkan dari pihak DPP FPI pun tidak boleh mengunjungi dan membesuk beliau. Dan ini adalah jawaban telak untuk Dewi Tanjung yang peringatkan Habib Rizik Syihab perlihatkan hasil swab tes. Politisi PDI Perjuangan Dewi Tanjung mengingatkan agar Habib Rizik memperlihatkan hasil swab tes. Jangan lupa bahwa hasil swab tes dari RSPAD yang menyatakan Rizik Syihab negatif COVID-19. Jangan hasil dokter kadrun, tulis dia. FPI dan 212 mengaku hasil swab tes Rizik Syihab negatif. Berarti Rizik sudah bisa dipanggil polisi dong, dimintai keterangannya. Mari kita buktikan dalam waktu 2 hari. Yang sampah pembohong hoax itu siapa ya? Dewi Tanjung atau FPI 212. Kalau kalian gentleman, hadapi tantangan Nyai. Begitu nyinyiran Dewi Tanjung. Oleh karena itu, Dewi Tanjung harus menyadari pernyataan Direktur Rumah Sakit UMI lebih dari cukup sekedar kertas hasil swab tes. Oleh karena itu, Habib Rizik sudah bayar denda 50 juta rupiah. Mestinya tidak boleh lagi disidik Polri. Pakar Hukum Tata Negara, Profesor Dr. Suteki angkat bicara mengenai penyelidikan Polri terhadap Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab terkait adanya kerumunan dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad dan acara pernikahan di Petamburan pada 14 November 2020 lalu. Suteki berpendapat saat Habib Rizik Syihab melunasi denda 50 juta rupiah kepada Pemprov DKI, semestinya tidak ada lagi proses penyelidikan. Artinya Habib Rizik ada itikat baik, sudah membayar denda 50 juta rupiah. Mestinya ketika ini sudah dibayar, tidak ada lagi penindakan. Jadi tidak boleh diselidiki lagi atau disidik lagi. Jadi dari sini kita melihat kekosongan hukum atau ketidakjelasan hukum terutama PSBB dan Perda, kata Suteki dalam webinar nasional. Dia menuturkan penjemputan Habib Rizik Syihab di bandara
sampai penyambutan dan maulid serta pernikahan itu ada semacam yang tidak mungkin ditolak atau force majeure. Suteki menilai Menko Polhukam Mahfud MD bisa saja diperiksa karena seolah memberikan lampu hijau kepada para pengikut Habib Rizik Syihab. Makanya saya sebut kekosongan hukum atau ketidakramahan hukum dalam situasi seperti ini. Kalau Habib Rizik sampai pada tahap penyidikan, mestinya Pak Menko Polhukam itu dari awal ada lampu hijau. Kemudian ditanggapi Habib Rizik, siapa sih? Dia kan bilang paling pengikutnya sedikit. Makanya begitu hari H, mereka ini loh, kami pada hadir. Jadi akhirnya sampai membludak. Coba dari awal karena DKI dan PSBB, maka penjemputan dibatasi maksimal hanya 50 orang dengan tetap menjaga protokol COVID-19, tegasnya. Oleh karena itu, Habib Rizik sehat muncul di diskusi kami. Habib Rizik sapa hangat Gatot dan Din Samsudin. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami baru saja menggelar peluncuran bedah buku pemikiran sang revolusioner Dr. Syahganda Nainggolan. Dalam acara tersebut, turut pula mengundang Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab meski secara virtual. Selain itu, Rizik yang muncul dalam acara itu kemudian memberi pengantar setelah sambutan disampaikan presidium kami, Gatot Nurmantio dan Din Syamsuddin. Melalui sambutan singkat ini, saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada segenap rekan-rekan yang ada di kami. Teristimewa, saya sampaikan juga seluruh lerawan kami dan juga Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, Pak Profesor Din Syamsuddin, sahabat saya, Habib Muhsin Alatas, ucap Habib Rizik Syihab, Jumat 27 November. Selain itu, Gatot dan Din Syamsuddin diketahui berada di tempat masing-masing dan hadir di aplikasi Zoom melalui virtual. Rizik juga menyambut para pembicara dalam diskusi yaitu aktivis Hariman Siregar, pengamat politik, dan akademisi Rocky Gerung. Saya sampaikan salam hormat, salam rindu untuk Dr. Syahganda Nainggolan yang saat ini sedang beruzlah di balik sel-sel penjara. Dari sana, suara-suara kebenaran akan terus keluar dan akan masuk ke telinga-telinga yang terbuka di seluruh bagian NKRI, kata Habib Rizik Syihab. Dalam sambutannya, Habib Rizik memberikan testimoni terkait Syahganda yang kini masih ditahan polisi setelah terjadi tersangka karena dituduh menyebarkan ujaran kebencian atau hoax atau hasutan yang menyebabkan aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja berujung ricuh. Syahganda adalah seorang yang cerdas dan kritis, berani, dan bertanggung jawab dengan pemikirannya. Ini bukan sekedar katanya. Jadi, sebelum buku ini dicetak, ada beberapa tulisan disebarluaskan dalam sebuah diskusi, dan itu sudah banyak saya baca, ucap Rizik. Bagaimana menurut pendapat Anda?